Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang jenis-jenis penelitian. Tentunya ini menjadi lanjutan dari pembelajaran sebelumnya, di mana sebelumnya juga saya sudah saya sudah memberikan tugas tentang bagaimana membuat sebuah riset yang kemudian kita tuangkan dalam rencana jurnal atau rencana riset yang akan kita lakukan atau menjadi luaran dari mata kuliah ini. Oke, saya mulai dari metode penelitian itu sendiri, di mana metode penelitian itu adalah suatu cara ilmiah ya, jadi suatu cara ilmiah yang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang digunakan untuk mendapatkan data, kemudian dilanjutkan dengan berbagai banyak proses di sini sebenarnya, dan kemudian untuk tujuan tertentu, entah untuk tujuan mencari tahu suatu kebenaran, entah untuk tujuan untuk melakukan survei dan seterusnya. Ya, itu yang kedua itu acara ilmiah yang menggunakan keilmuan yang tadi yang saya jelaskan tadi. Oke, berikutnya adalah jenis-jenis penelitian. Nah, jadi jenis-jenis penelitian ini dibagi sebenarnya menjadi beberapa klaster atau menjadi beberapa bagian. Nanti di sini ada kalau menurut penggunaannya nanti ada bagiannya lagi, menurut metodenya bagian ada beberapa bagian lagi. Nah, cuman memang ada yang sangat familiar di telinga kita, ya di mana jenis penelitian yang kita gunakan itu ada nanti jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif. Cuman sebelum sampai sana kita bahas dulu ini secara singkat. Oke, yang pertama tadi menurut penggunaannya ada namanya penelitian dasar atau penelitian murni, dan yang kedua adalah penelitian terapan ya. Nah, jadi penelitian dasar yang paling sering kita gunakan saat ini adalah penelitian terapan ya, di mana kita mengimplementasikan sesuatu itu ke dalam kondisi nyata di lingkungan kita. Nah, sedangkan penelitian dasar ini, misalkan kita orang matematik meneliti tentang rumus, atau meneliti tentang hal-hal yang memang sifatnya murni keilmuan yang belum belum kita melibatkan masyarakat, melibatkan lingkungan sekitar dalam proses penelitian itu sendiri. Nah, memang yang paling sering kita gunakan adalah penelitian terapan. Nah, kalau untuk penelitian dasar atau penelitian murni ini adalah penelitian-penelitian yang memang tidak langsung untuk diimplementasikan. Oke, berikutnya adalah tadi penelitian dasar itu adalah penelitian murni, di mana penelitian yang tujuan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah, untuk menemukan bidang baru tanpa tujuan praktis tertentu. Nah, jadi memang kayak misalkan orang-orang melakukan penelitian mencari rumus tertentu, mencari sebuah formula tertentu yang memang tidak langsung diimplementasikan. Ini secara garis besar dari penelitian dasar atau penelitian murni ini. Oke, berikutnya kita lanjutkan ke penelitian terapan, yaitu di mana penelitian terapan ini yang tadi saya bahas, yaitu penelitian yang memang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah dengan tujuan praktis. Artinya kita akan mempraktikkannya baik di lingkungan sekitar, baik terhadap subjek tertentu, orang, dan seterusnya. Jadi memang yang paling sering digunakan oleh kita atau mahasiswa, terutama khususnya memang adalah penelitian terapan, bagaimana menerapkan sebuah metode-metode penelitian, metode-metode keilmuan di dalam kehidupan sehari-hari ataupun di dalam masyarakat. Nah, dilihat dari segi tujuan, penelitian terapan berkepentingan dengan penemuan-penemuan yang berkenaan dengan aplikasi atau konsep-konsep teoris tertentu. Nah, contoh misalkan kalau untuk anggap misalkan untuk sistem informasi. Jadi sistem informasi ini jadi contoh misalkan ingin mencari sebuah formula bagaimana suatu perusahaan itu hal-hal atau formula yang bisa dipakai untuk meningkatkan kinerja, entah itu karyawannya, entah itu pendapatannya, dan seterusnya. Jadi, kita tujuannya terhadap subjek tertentu, terhadap tujuan tertentu, atau terhadap keperluan praktisnya. Atau misalkan dalam ilmu pendidikan, misalkan kita ingin mencoba menggunakan suatu aplikasi tertentu dalam proses pembelajaran. Jadi bagaimanakah pengaruh penggunaan aplikasi tertentu terhadap proses pembelajaran, atau bagaimana penggunaan metode tertentu di dalam keberhasilan dari suatu proses pembelajaran. Jadi intinya kita menerapkan dalam subjek-subjeknya ya. Oke, berikutnya, nah menurut metodenya, jadi nanti ada metode yang apa namanya yang uh, dari pembagian sebelumnya. Menurut metodenya itu dibagi menjadi beberapa hal, yaitu yang pertama historis, filosofis, observasional, dan eksperimental. Nah, yang paling memang sering kita gunakan, terutama kalau untuk sosial, memang biasanya ada dua, yaitu observasi dan eksperimental yang paling sering digunakan.
Mana observasi ini adalah teknik yang memang kita langsung melakukan observasi ke tempat kita melakukan penelitian. Sedangkan eksperimental pun sebenarnya kita juga melakukan biasanya, makanya dalam eh, penelitian biasanya antara observasi dan eksperimental ini biasanya dalam satu penelitian pun tidak hanya satu yang kita gunakan, biasanya ada 2 atau 3 yang kita gunakan. Nah, cuman untuk filosofis ini dan historis ini memang hanya orang-orang sosial yang kayak ilmu sejarah dan yang lain sebagainya yang memang menggunakan historis dan filosofis ini. Kalau filosofis ini lebih ke kayak keilmuan filosof, misalkan ingin mengetahui tentang keberadaan Tuhan, ingin mengetahui bagaimana dampak filosofis suatu hukum dan seterusnya. Jadi kurang lebih ini kalau digolongkan dalam kualitatif atau kuantitatif ini biasanya kan pasti masuk ke dalam ranah kualitatif biasanya. Jadi yang kita gunakan biasanya adalah observasional dan eksperimental. Di mana eksperimental ini baik oleh orang teknik maupun non teknik. Orang teknik biasanya eksperimentalnya mungkin saja di laboratorium, mungkin saja langsung di di bengkel-bengkel tertentu. Sedangkan untuk orang-orang pendidikan, eksperimental ini bisa saja tetap dilaksanakan di kelas. Artinya melakukan uji coba, metode uji coba yang lain sebagainya di kelas itu seperti apa. Nah, kalau untuk orang teknik atau orang sistem informasi, orang komputer biasanya misalkan menguji coba tentang kekuatan suatu komputer, menguji coba tentang suatu aplikasi tertentu yang baru dikembangkan dan seterusnya. Bisa di lab atau bisa saja menggunakan masyarakat juga terlibat dalam hal tersebut. Oke, penelitian historis ini mungkin saya skip dulu, kita langsung ke yang eksperimental saja karena memang ini yang tadi yang saya bahas yang memang sering digunakan. Penelitian yang dilakukan dengan menciptakan fenomena pada kondisi terkendali. Artinya memang kita melakukan suatu eksperimen dalam suatu kondisi tertentu, misalkan kalau pendidikan bisa dilakukan di kelas, bisa dilakukan di tempat-tempat yang memang mungkin untuk dilaksanakan, sedangkan kalau untuk yang orang teknik bisa saja di laboratorium dan yang lain sebagainya yang memang ini kondisinya bisa dikendalikan. Makanya nanti di mana kita menentukan kondisi yang bisa dikendalikan ini, kalau dalam riset itu kita juga akan mencari tentang populasi dan sampel. Nanti ada kaitannya tentunya dengan ini. Terus berikutnya adalah dalam bentuk yang paling sederhana, pendekatan eksperimental ini berusaha untuk menjelaskan, mengendalikan, dan meramalkan fenomena seteliti mungkin. Nah, mungkin ini gambarannya agak sedikit abstrak ya, cuma nanti dalam pembahasan saya nanti ada video tambahan tentang bagaimana kita menggunakan teori-teori ini dalam proses pelaksanaan riset. Nanti ada video kedua ya. Oke, yang berikutnya adalah menurut sifatnya. Ini juga bisa bagi lagi menurut sifat permasalahannya. Di sini juga historis, tentang sejarah-sejarah, tentang deskriptif ini tentang penjelasan biasa, yang berarti yang deskriptif ini jadi tidak melakukan pengujian-pengujian yang lebih lanjut ya, biasanya hanya menggunakan pengujian-pengujian sederhana, misalkan rata-rata, menggunakan grafik dan seterusnya. Sedangkan di sini ada korelasional dan seterusnya. Eksperimental juga tadi ada. Tindakan ini mungkin kalau dalam pendidikan ini bisa dilakukan, kita mengimplementasikan. Jadi kita melakukan suatu tindakan terhadap sampel yang kita dijadikan sebagai subjek dari penelitian. Kalau korelasional ini adalah mencari hubungan dari suatu kasus, sedangkan ini perkembangan ini bisa saja masuk ke ranah penelitian, bagaimana mengembangkan sebuah penelitian sebelumnya, atau biasanya mencari peningkatan, mencari tindak lanjut dari situasi sebelumnya. Nah, biasanya memang ini kalau penelitian ini itu biasanya sebelumnya sudah dilakukan penelitian dulu. Ini studi kasus atau penelitian kasus atau bukan kasus yang kita pahami ya. Mungkin ini studi kasus ini adalah studi yang memang berdasarkan permasalahan-permasalahan tertentu, baik itu di lapangan, di penelitian lapangan maupun di penelitian yang sifatnya memang langsung terkait dengan subjeknya ya, yang memang ingin kita lakukan penelitian. Kalau tindakan ini kita melakukan tindakan dulu terhadap subjeknya. Ya, untuk lebih jelas juga ini sama, nanti kita akan bahas dalam video selanjutnya. Terus penelitian deskriptif ini juga tadi sudah dibahas, di mana penelitian deskriptif berusaha memberikan dengan sistematis dan fakta-fakta aktual dan sifat populasi tertentu. Misalkan penelitian yang dilakukan mahasiswa untuk menyusun
gelar sarjana pendidikan di IKIP ini untuk pendidikan ya, biasanya adalah penelitian deskriptif seperti penelitian mengenai kemunduran prestasi beasiswa, kemunduran rasa tanggung, dan seterusnya. Jadi ini contoh misalkan saya bisa membuat sebuah riset tentang perkembangan dari mahasiswa Universitas Nusa Putra. Jadi saya cukup mengumpulkan data dari tahun ke tahun, lalu kemudian saya akan menjelaskan bahwa oh ternyata Nusa Putra perkembangan mahasiswanya seperti ini tanpa melakukan analisis rumit lainnya. Ini untuk deskriptif, ini lebih ke kayak bagaimana kita mendeskripsikan suatu fakta-fakta yang kita temukan. Ini pengembangan saya yang saya bahas adalah yang memang sering digunakan saja ya. Ini yang korelasional, nanti juga ini kita akan membahas misalkan ini bertujuan hubungan antara dua gejala, atau misalkan bagaimana hubungan antara kinerja karyawan terhadap pendapatan perusahaan, misalkan bagaimana terhubungan antara bimbingan orang tua terhadap prestasi anak. Banyak sekali ya, intinya korelasional ini adalah mencari hubungan dari sesuatu variabel, baik itu variabel X dan variabel Y. Nah, variabel juga nanti kita akan bahas berikutnya. Nah, penelitian klausal komparatif, ini juga saya skip saja ya. Tindakan dan penelitian rekayasa, adalah penelitian rekayasa ini bisa dilihat rekayasa ini adalah penelitian yang menerapkan ilmu pengetahuan menjadi suatu rancangan guna mendapatkan kerja sesuatu dengan persyaratan yang ditentukan. Nah, jadi ini kadang-kadang kita membuat rekayasa suatu model di dalam proses penelitian itu. Jadi contoh misalkan dalam merekayasa suatu model itu kita akan melakukan membuat suatu sampel atau membuat suatu populasi itu seolah-olah menjadi jenis tertentu. Nah, contoh perekayasaan ini juga tentunya nanti dalam proses pelaksanaannya kita akan melakukan rekayasa di dalam sampel atau populasinya. Nah, rekayasa ini bukan berarti sesuatu yang salah ya, tapi memang ini menjadi bagian dari metode penelitian itu sendiri untuk mempermudah proses penelitian. Contoh misalkan ketika kita melakukan rekayasa dari kualitatif ke kuantitatif. Contoh misalkan orang baik itu tidak bisa diukur dengan angka karena memang sulit sekali, tetapi kita bisa membuat range angka dari orang baik, kurang baik, sangat baik, dan seterusnya. Kita bisa membagi menjadi beberapa skor. Jadi kurang lebih itu adalah bentuk-bentuk rekayasa yang memang dilakukan untuk mempermudah proses-proses penelitian. Baik itu rekayasa sampelnya, baik itu rekayasa metodenya, baik itu rekayasa di dalam proses penelitiannya. Baik, mungkin itu saja untuk video kali ini. Kita akan bahas lebih lanjut di dalam video pengayaan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.